Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-mauta mau'izah. Man itta'adha bihi sa'ida sa'adah. Wa man la nadima nadama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kita muliakan para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama. Yang kita hormati tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan yang hadir pada malam hari ini. Yang kita hormati Ta'mir Masjid Al-Ma'sum. Yang kita hormati hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita diizinkan oleh Allah, diberi petunjuk dan pertolongan sehingga bisa berkumpul di Masjid Al-Ma'sum yang penuh berkah dan rahmat ini. Kita berharap kepada Allah, perkumpulan kita malam ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang akan menambah ketakwaan kita kepada Allah. Perkumpulan yang nanti kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, ila akhir ayat. Arti terjemah dari firman Allah tersebut, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan hanya saja disempurnakan balasan kalian pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah yang beruntung. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ayat Allah tersebut menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya kematian itu
pasti datang kepada kita. Dan tidak ada jalan sedikit pun untuk bisa menghindar dari kematian bila sudah sampai ajalnya. Yang jadi permasalahan kita, apakah waktu datang kematian itu kita dalam keadaan yang baik sehingga kita husnul khatimah, atau kematian itu datang kepada seseorang dalam keadaan maksiat maka dia su'ul khatimah. Itu yang kita tidak tahu tentang diri kita. Apakah kematian itu datang kepada kita sedang salat? Apakah datang kematian itu kepada kita sedang baca Al-Quran? Apakah datang kematian itu kepada kita sedang berzikir kepada Allah? Atau sebaliknya? Atau sebaliknya kematian datang dalam keadaan maksiat kepada Allah, kematian datang dalam keadaan lupa kepada Allah. Itulah su'ul khatimah. Itu yang sampai sekarang yang mestinya kita risaukan tentang diri kita. Ini mestinya yang jadi pikiran kita. Dengan apa kita sudahi hidup di dalam dunia ini. Husnul khatimah, gerbang kebahagiaan. Dan su'ul khatimah itu gerbang kesengsaraan, gerbang kehinaan. Kita belum tahu dari gerbang mana kita masuk menuju alam akhirat itu. Nah, ini masalah yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita risaukan tentang diri kita ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Man amina min su'il khatimah mata ala husnil khatimah wallah." Abu Darda sahabat Nabi bersumpah dengan sumpah demi Allah, siapa-siapa yang merasa aman dari mati su'ul khatimah, maka dia pasti akan mati su'ul khatimah. Siapa-siapa yang merasa aman daripada su'ul khatimah, maka dia pasti mati su'ul khatimah. Beliau bersumpah, wallahi. Apabila kita tidak risau, kita tidak khawatir, tidak menyiapkan persiapan yang cukup untuk menghadapi kematian, berarti kita aman dari su'ul khatimah. Tapi bila mana kita khawatir tentang akhir hidup kita, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah, kita khawatir lalu kita bersiap diri, maka diharapkan kita akan dapat husnul khatimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang merasa punya ilmu tinggi, yang merasa punya ma'rifat tinggi, jangan aman dari su'ul khatimah. Al-Quranul Karim menceritakan bagaimana seorang hamba Allah yang bernama Bal'am bin Ba'ura, yang keilmuannya sangat tinggi, ma'rifatnya sangat tinggi, keramatnya sangat hebat. Kehebatan Bal'am bin Ba'ura, dia bisa melihat langsung Lauhil Mahfuz sehingga tahu apa yang akan terjadi. Ini keramatnya Bal'am. Ilmu ma'rifatnya luar biasa. Tapi ternyata matinya su'ul khatimah. Ternyata matinya su'ul khatimah.
Siapa ada yang ilmunya setinggi Bal'am? Kita ilmu yang sangat sedikit sudah merasa aman daripada su'ul khatimah. Sudah merasa aman daripada su'ul khatimah. Ini Bal'am yang ilmunya tidak diragukan lagi. Tapi akhir hidupnya menyedihkan karena mati dalam su'ul khatimah. Yang merasa punya amal ibadah banyak, yang merasa puasa Senin Kamis, yang sudah beribadah tiap malam baca Quran, tiap malam tahajud, sedekahnya banyak, segala macamnya banyak, jangan merasa aman dari su'ul khatimah ini. Jangan merasa aman dari su'ul khatimah. Allah mencontohkan bersisa. Ini orang yang khalwat 70 tahun tidak tahu dunia, hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 70 tahun khalwat menyendiri, hanya hubungannya dengan Allah. Tapi siapa sangka bersisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang-orang yang dekat dengan para aulia Allah, orang-orang yang akrab dengan orang-orang saleh, jangan merasa aman dari su'ul khatimah. Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang bernama Kirkirah, khadamur Rasul, pembantu Nabi. Dia melayani Rasulullah SAW. Dia mengurusi hewan-hewan Rasulullah SAW. Dia mengurusi tunggangan-tunggangan Rasulullah. Bagaimana dekatnya Kirkirah dengan Rasulullah SAW. Tapi apa? Kirkirah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apalagi kita hanya dekat dengan Tuan Guru, sudah merasa asa aman dari su'ul khatimah. Apalagi hanya merasa dekat dengan para wali, sudah merasa aman daripada su'ul khatimah. Ini kira-kira orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi matinya huwa finnar, ajar Nabi kita, dia masuk neraka, dia matinya su'ul khatimah. Nah, jadi masalah su'ul khatimah ini masalah yang prioritas dalam hidup kita untuk dirisaukan. Karena ini menyangkut masa depan kita yang abadi di alam akhirat nantinya. Kita kada perlu risau tentang rezeki kita, pasti dijamin oleh Allah. Kita kada perlu risau tentang masa depan anak-anak kita, itu sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah yang menciptakan manusia, kita, anak kita. Allah pula yang memberikan rezekinya. Jangan khawatir tentang rezeki, dijamin oleh Allah. Tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah akhir hidup kita menyambut yang namanya kematian itu. Apakah dalam keadaan baik, dalam keadaan ingat kepada Allah, atau lupa kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, kalau kita risau, kita khawatir tentang akhir hidup kita, apakah kita mati membawa iman atau kita mati justru meninggalkan iman dulu? Kalau kita khawatir itu, apa langkah kita yang kita lakukan? Apa persiapan kita yang kita lakukan? Kalau kita khawatir mati kita ini kadang membawa iman. Kalau hanya sekedar khawatir, tapi tidak ada langkah yang dilakukan, itu namanya gurur terperdaya. Ya, apakah akhirnya kita ini mati? Beriman juga kah? Hanya ingat situ aja. Tapi apa langkah yang dikerjakan? Apa ada usaha yang kita kerjakan untuk menutupi kekhawatiran kita itu? Kita khawatir isuk liding mati. Hari ini sudah beciok banyu. Kenapa? Isok bakal mati. Pengumuman malam ini kita malam isok lampu PLN pajak. Hari ini sudah kita siapkan segala macam. Nah, itu yang bujur. Itu yang bujur.
Kalau kita tahu bahwa mati kita ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, apa persiapan kita untuk menghadapi kematian itu? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk, arahan kepada kita persiapan untuk menghadapi kematian, supaya mati itu husnul khatimah. Nabi kita memberikan pelajaran kepada kita, memberikan arahan petunjuk kepada kita agar kita bersedia, agar kita bersiap untuk menghadapi kematian, supaya kematian itu husnul khatimah. Husnul khatimah itu yang paling rendah. Mati membawa iman. Mati membawa iman. Yang tertinggi sedikit, dia mati dalam keadaan mengucapkan kalimat thayyibah. Dia mati sedang baca Quran, dia mati sedang sembahyang, dia mati sedang puasa, dia mati sedang berbuat kebaikan. Ini husnul khatimah. Yang lebih tinggi lagi, dia mati waktu sedang membela agama Allah. Dia mati syahid di medan perang. Dia mati di saat sedang mengajarkan ilmu-ilmu hukum-hukum Allah. Dan yang paling tinggi husnul khatimah adalah orang yang menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Itu husnul khatimah yang paling tinggi. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya itu la ilaha illallah, itu dakhalal jannah, masuk ke surga. Ini husnul khatimah yang tertinggi. Nah, keinginan kita mesti keinginan yang tinggi. Kita mesti ingin akhir hidup kita ditutup dengan la ilaha illallah. Tapi jarang sekali ada manusia yang menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah itu. Langka sekali orang-orang yang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa untuk orang-orang yang khawatir mati karena membawa iman. Rasulullah mengajarkan doa untuk orang-orang yang takut mati karena membawa iman. Dan doa ini bukan hanya diajarkan oleh Rasulullah dan diamalkan oleh Rasulullah. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhir umur. Jadikanlah sebaik-baik umurku di akhir umur. Artinya kita biar aja kada baik di awal, tapi di akhir umur, di waktu menjelang kematian, di situ kita jadi orang baik. Ini yang diminta oleh Nabi, Allahumma ij'al khaira umri akhirah. Yang kita khawatir, waktu kita muda kita taat kepada Allah. Waktu kita muda kita rajin ibadah kepada Allah. Waktu kita muda kita menjauh yang daripada yang diharamkan oleh Allah. Tetapi begitu kita tua, menjelang kematian, kita mundur. Semakin sering melakukan maksiat kepada Allah, semakin cinta kepada dunia, akhirnya mati dalam keadaan yang demikian. Na'udzubillah min dzalik. Seperti contoh-contoh tersebut tadi.
Ada orang yang kelakuannya luar biasa jahatnya. Begitu dia hendak mati, berubah kelakuannya. Taubat kepada Allah, akhirnya mati husnul khatimah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ada seorang laki-laki yang suka membunuh manusia. Pekerjaannya membunuh orang. Ada cucuk lawaninya, bunuhnya. Tepahuwal lawaninya, bunuhnya. Akhirnya sampai 100 orang dibunuhnya. Ini luar biasa penjahat. 100 orang dibunuh. Tetapi begitu dia menjelang akhir hidupnya, dia diberi Allah hidayah, diberi Allah taubat, sehingga dia mati dalam keadaan taubat kepada Allah, dan mayatnya diambil oleh malaikat rahmat. Nah, ini husnul khatimah. Ini jar Nabi, Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sepaling baik umurku itu di akhir-akhir hidup. Di akhir-akhir hidup itu yang paling penting, umur kita baik. Nah, ini Nabi mengajarkan doa ini, Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhir. Wa khaira amali khawatimah, sebaik-baik amalku di ujungnya. Wa khaira ayyami yauma alqa, sebaik-baik hariku, hari di mana aku meninggal dunia. Ini doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Agar apa doa ini dibaca? Agar mati husnul khatimah.